kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Ya Sayyidi ya Rasulullah. Wah, ini buatan Yahudi. Tak boleh kita pakai. Ini bikinan Cina. Ini bikinan India. Jangan dipakai, haram, begitu. Itu India itu siapa? Cina itu siapa? Teknologi ini, oh Yahudi yang buat. Yang kita pakai dakwah ini. Yang bikin Yahudi siapa? Siapa yang bikin Yahudi? Yahudi itu boleh ada sendiri kalau tak diadakan Tuhan. Ilmu siapa yang ada pada Yahudi itu? Ilmu siapa yang ada pada Cina itu? Bolehkah Cina itu berilmu kalau bukan ilmu Allah? Ya kan? Nah, tengok tato banyak. Oh, ini manusia jahanam, manusia durjana, manusia yang tak diterima Allah. Tengok rambut gimbal, tengok Bob Marley. Hanya casingnya, tapi di dalam itu siapa? Di dalamnya itu siapa? Hakikatnya bagaimana? Ada tato, banyak tato, tak boleh sembahyang. Tak boleh buat baik. Siapa yang ada tatonya, banyak tatonya, tak boleh sembahyang. Kamu saja boleh sembahyang. Nah, ini kan yang terjadi. Jangan dekat-dekat tuh, itu banyak tatonya. Itu Samseng. Itu orang tak baik. Kan itu. Jadi orang yang mau berbuat baik, jadi tak mau buat baik, dimusuh, dikeji, dicaci. Memangnya hang saja yang baik kah? Dia tatunya di kulit. Orang itu tatunya di kulit. Kamu yang mengata dia, tato kamu di hati kamu. Kamu yang rusak hati kamu. Karena apa? Memaki hamun, mencaci orang yang bertato. Berpenampilan tidak seperti orang Islam, tidak pakai surban, tidak pakai baju gamis, tidak pakai jubah, dikata orang kafir. Orang kafir. Inilah kemunafikan yang terjadi sekarang. Pakai handphone tak boleh. Pakai internet tak boleh. Ini media kafir. Nonton televisi tak boleh. Jangan pakai barang orang kafir. Kenapa sedangkal itu ilmu kita? Lalu yang bikin jalan sampai jalan bagus-bagus itu siapa yang bikin?
yang bikin HP merek iPhone, yang bikin HP merek Samsung, yang HP merek jenama apa lagi, merek apa saja? Orang mana? Kamu coba lihat HP kamu merek apa? Kamu pun pakai juga. Itu kapal terbang siapa bikin? Para ulama, para kiai, para orang yang mengaku pandai itu pergi haji enggak? Pakai apa pergi haji? Jalan kaki lah. Kata enggak mau orang kafir punya. Itu pilotnya siapa? Pilotnya sudah pasti orang Islam kah? Pilot yang bawa kapal terbang nih, apa agamanya? Coba tanya. Saudia Airlines saja, pesawat Saudia, orang Arab bikin kah? Pesawat Arab tuh, Arab bikin kah? Apa agamanya itu? Jadi kalau picik sekali pemikiran kita, dangkal sekali pemikiran kita, ini bukan Islam. Islam ini smart, pikirannya luas. Siapa yang bertato, yang banyak ininya di kulitnya, tidak boleh sembahyang. Kan ada sholat melalui hakikat, kan ada hakikat, ada syariat sembahyang, ada hakikat sembahyang. Orang buat pakai fisik, kamu yang kamu tahu cuma kerja fisik saja. Apakah Allah tak tahu yang kerja hati kita? Ya orang yang selalu mengingati Allah, orang yang selalu dekat kepada Allah. Apanya yang dekat? Hati kita ini dekat kepada Allah. Ini yang banyak terjadi. Tengok pakai songkok saja, wah ini bukan golongan kita nih. Ini bukan Islam ini. Bukan Islam. Ini gaya kita. Macam mana gaya kita nih? Gaya kita inilah yang betul lah. Yang macam inilah yang paling betul. Amerika, Jerman, Cina, itu semua perbuatan Allah. Itu semua ciptaan Allah. Jadi ciptaan mereka, ilmu Allah juga. Inilah orang yang mau berpikir tentang apa yang diciptakan Allah. Betul-betul lah kita mengenal. Lihat orang yang jahat, tunjuklah kanlah yang kebaik. Tengok orang yang bodoh, tunjuklah kepada yang bagus, yang pintar. Yang pintar pun bagilah kepada yang bodoh. Bukan menunjuk-nunjuk orang, bukan menyalah-nyalahkan orang saja. Kita nih yang salah, kita nih hati kita nih yang kotor, yang tak mau mengakui kesalahan diri kita. Yang ada tuh hanya kemunafikan, kepasikan, iri, dengki di hati kita ini. Bagaimana kita mau sholat mau bagus? Macam mana kita mau sembahyang bagus? Ada pula lagi kalau orang yang rambutnya panjang tak boleh masuk masjid. Kalau ada orang yang rambutnya dreadlock, ada orang rambutnya Bob Marley, ada orang rambutnya tak boleh bicara Allah. Tak boleh mengkaji Allah. Cuma orang pakai songkok, pakai sorban saja yang boleh mengkaji Allah. Kita ini diciptakan Allah dari yang satu, dari Nur Muhammad. Siapapun dia, seluruh alam ini, yang merasa alam ini, yang merasa dirinya manusia, yang hidup, yang bisa melihat, siapa saja, tak apa kecuali. Semuanya milik Allah. Semuanya karena Allah. Semuanya kodrat iradat Allah. Semuanya izin Allah. Semuanya sifatullah. Semuanya zatullah. Tak ada kita ini berbeda-beda. Kita ini diciptakan dari yang satu. Apabila kita saling menghina, saling menghujat, iri, dengki, berarti kita dengki dengan diri kita sendiri. Semua ilmu itu
datang daripada Allah. Semua kepahaman itu datang daripada Allah. Semuanya, teknologi yang tinggi, apa saja, semua yang ada kita lihat ini, itu semua ilmu Allah, berkah Allah. Tak ada berkah kita, tak ada yang harus kita banggakan. Semuanya ilmu Allah, tidak ada ilmu kita. La tatarabu zaratin biiznillah. Tidak akan ada kamu kalau bukan aku yang mengizinkan kamu ada. Tidak hidup kamu kalau bukan aku yang hidup. Tak melihat kamu kalau bukan aku melihat. Kalau syariatnya la tatarabuz zaratin biiznillah, tidak akan bergerak sesuatu apapun kalau bukan karena izin Allah. Ini syariat. Kalau makrifat macam mana? Kau tu tak ada, yang ada aku. Kalau gaib macam mana? Aku saja yang ada, semua kalian tak ada. Bukan satu ilmu. Lihatlah, pandanglah yang satu itu. Apabila kita memandang, pandanglah dengan ilmu. Tak ada ilmu, pandang dengan akal. Tak ada akal, pandang dengan rasa. Tak ada rasa, pandang dengan rahasia. Pandanglah sesuatu itu dengan pandanganku, kata Allah. Lihatlah sesuatu itu dengan penglihatanku, kata Allah. Dengarkanlah sesuatu dengan pendengaranku, kata Allah. Rasakanlah sesuatu dengan rasaku, kata Allah. Mengingati aku itu tidak lagi mengingat selain aku. Mengingat aku itu tidak lagi mengingat selain aku. Merasakan aku tidak lagi merasakan selain aku. Barulah kamu merasakan aku, barulah kamu mengingat aku. Menyembah aku tidak lagi menyembah selain aku. Memikirkan aku tidak lagi kau berpikir yang lain-lain yang bukan aku. Ini bukan makrifat lagi duduknya. Kita ini hanya tahu makrifat saja. Tak tahukah di atas makrifat ini masih ada lagi? Tak tahukah kita ini? Atas lagi dari makrifat. Atas langit masih ada langit. Atas orang pandai masih ada orang pandai. Atas ilmu masih ada ilmu lagi. Apa yang kamu keras-keraskan? Apa yang kamu membesar-besarkan, kita bangga-banggakan? Aku nih guru makrifat, aku nih ahli makrifat, aku nih yang menguasai ilmu makrifat. Apanya? Mana ada guru? Ilmu guru adakah? Hidup guru saja kuasa Allah. Akal guru saja ilmu Allah. Perbuatan guru saja hafal Allah. Ruh guru saja ruh Allah. Kenapa hanya sampai makrifat lalu bisa menjelajah ini, lalu bisa menghakimi orang? Mengapa kamu tingkatan di makrifat saja sudah bisa mengkeji orang, sudah pandai mengatakan orang salah? Yang kamu kata salah itu perbuatan Allah, asma Allah, sifatullah, zatullah. Yang kita kata salah, yang kita kata sesat, karena kita tidak tahu, kita tidak paham, tidak belajar, masih kedirian, masih sombong dalam kedirian kita. Bukankah manusia yang kita kata itu? Bukankah manusia yang kita hina itu? Bukankah manusia yang kita fitnah itu? Manusia ini siapa? Al-insan sirhu wa ana syirhi wa sifati. Sesungguhnya manusia itu menanggung rahasiaku. Manusia itu
Sesungguhnya manusia itu menanggung rahasiaku, kata Allah. Dan aku pula rahasianya. Siapa yang mengkeji manusia, siapa yang menghina manusia, menghina Allah, mengkeji Allah. Betul-betul kita nih tak tahu Allah. Perbuatan Allah yang kita keji, ciptaan Allah yang kita keji. Bukankah manusia ini satu mulanya? Yahudi pun dia, Nasrani pun dia, Hindu pun dia, Buddha pun dia. Dari mana tuh? Dari mana asal-usul itu? Boleh ada datang sendiri ke Hindu, boleh ada datang sendiri ke Cina itu, boleh datang sendiri ke Hindu, India itu. Yang kita kata Nasrani, yang kita kata Yahudi itu, boleh ujuk-ujuk boleh datang. Boleh tak? Boleh tiba-tiba ada saja. Dari mana itu datangnya? Siapa bapak sekalian zat? Siapa bapak daripada sekalian jasad? Siapa bapak dari sekalian ruh? Siapa bapak dari sekalian zahir? Siapa bapak dari sekalian batin? Ini yang kita tahu, Adam Abu Basar, Muhammad Abu Arwah. Tapi jasad orang kita salahkan. Tapi jasad orang kita hina. Jasad kita ini sama jasad dia satu jasadnya. Ruh kita sama ruh yang kita hina itu satu ruhnya. Alastu birabbukum, alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Maukah kau ini, maukah kalian semua, tahukah kalian semua, percayakah kalian semua, yakinkah kalian semua, aku ini sebagai Tuhan, kata Allah. Semua ruh menjawab. Bukan ruh orang Islam saja. Di situ semua ruh bahwasanya kami mengakui engkau sebagai Tuhan. Kristen itu kan Tuhannya Allah juga. Hindu itu Tuhannya kan Allah juga. Buddha itu Tuhannya Allah juga. Apalagi kita Islam. Loh, memangnya Allah ada berapa? Memangnya Tuhan ada berapa? 4 kah Tuhan? Satu agama, satu Tuhan. Inilah yang sangat sekali membuat kacau di dalam Islam. Inilah yang mencaci yang Islam, yang mengaku Islam inilah yang memfitnah Islam. Yang paling, karena apa? Dia yang tahu kesalahan Islam, karena dia salah. Yang dicarinya bukan yang bagus, yang dicarinya bukan yang benar. Dicarinya itu di mana ada kesalahan orang itu. Yang salah yang dicarinya. Coba, karena dia salah. Orang yang suka mencari salah karena salah. Orang suka mencari benar karena benar. Mana mungkin orang yang benar mencari salah? Mana boleh orang yang salah mencari benar? Karena kebusukan hati kita, karena kebodohan hati kita, karena kekotoran hati kita, karena kekotoran pikiran kita, karena kekotoran rasa kita, perasaan kita ini kotor. Selalu kedengkian yang kita hadapi. Tengok orang ada kereta, ada motor, dengki yang ada. Di dalam hati kita ini hanya kebusukan, kebusukan demi kebusukan. Habis itu kita sembahyang pula. Di dalam sembahyang saja masih busuk hati kita. Kekotoran kita ini yang kita hadapkan kepada Allah. Keburukan, kemunafikan kita ini yang kita hadapkan kepada Allah. Lain di bibir, lain di hati kita. Kelihatan gaya kita ini gaya orang Islam. Nampak pakaian-pakaian orang Islam.
Tapi hati kita nih bagaimana? Hati kita nih bagaimana? Allah tahu di dalam lubuk kita hati yang paling dalam ini. Yang sehari-hari hanya kekotoran-kekotoran kita masukkan ke dalam jiwa kita. Yang setiap hari pikiran-pikiran yang kotor-kotor saja, yang maksiat masuk ke dalam pikiran kita. Langkah kita saja maksiat, perbuatan kita maksiat. Apa yang kita tahu tentang Allah? Apa yang kita tahu tentang agama? Tak ada. Bangun terbuka saja mata kita sudah berbuat dosa, sudah buat kesalahan. Sementara Allah mengatakan, ingatlah kepadaku tatkala kita ini berdiri, berbaring, berjalan. Sembahlah aku di saat kau ketakutan, di saat kau dalam gundah gulana, di saat kau berjalan dan berkendara. Ingatlah aku. Dirikanlah sembahyang, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dirikanlah sembahyang di tepi siang dan di dua tepian siang dan di dua tepian malam. Aku ciptakan engkau hanya untuk beribadah kepadaku. Sembahlah aku yang sebenar-benar aku. Pujilah aku yang sebenar-benar aku. Ingatlah aku yang sebenar-benar aku. Sembahlah aku semurni-murninya penyembahan. Sembahlah aku semurni-murninya penyembahan. Jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah afalku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah zatku. Berapa banyak ilmu yang harus kita keluarkan, berapa banyak ilmu yang harus kita cari. Islam ini berpecah-pecah, ilmu ini berpecah-pecah. Mana satu yang kita nak ikut? Mana satu yang kita sendiri terombang-ambing, tak tahu mencari guru. Guru pun tak betul juga. Kita dengar guru berceramah, guru bertausiah, guru membagi ilmunya. Di dalam dia membagi ilmunya mengkeji orang. Di dalam membagi ilmunya mencaci orang. Mengata satu guru salah, ini guru yang baik. Mengata satu guru yang baik, ini guru yang salah. Kenapa kamu memberikan ilmu tapi memasukkan yang salah? Kenapa kamu membagi yang baik tapi membagi juga yang salah? Kamu kan guru yang baik. Ajarkanlah ilmu yang baik, tata krama yang baik, cara yang baik, berbicara yang baik, mendengar yang baik, berpikir yang baik, berhati yang baik, berprasangka yang baik. Inilah sifat-sifat Rasulullah. Rasulullah itu sifatnya tabligh, siddiq, amanah, fatonah. Itu yang nyata pada diri kita. Sifat-sifat 4 ini saja kita belum boleh buat. Bagaimana nak buat sifat Allah? Sifat Nabi saja kita tak buat. Banyak orang mengkaji sifat Allah, banyak orang mengaji sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Nabi kita tak pernah bawa. Sifat Nabi, sifat Rasul, sifat Muhammad, sifat Rabbul Alamin, sifat Rabbul Izzati Azza wa Jalla. La ta'yin. Ini mau mengenal Tuhan, langsung dicari Tuhan. Langsung mau jumpa Tuhan. Langsung kita nih mau bersaksikan kepada Tuhan. Arti mengenal diri itu kenal dulu diri Muhammad, kenal dulu diri Rasul, kenal dulu diri Nabi, kenal dulu diri sendiri. Mana yang dikatakan diri sendiri? Yang nampak tercogok nih. Mana ada diri kita? Ini semua palsu belaka. Ini hanya bayangan saja.
Yang nyata nih tak nyata. Diri sebenar diri kita itu ruh. Kenapa diri sebenar diri kita ruh itu? Kalau tak ada ruh, mana ada gerak? Kalau tak ada ruh, mana ada melihat? Kalau tak ada ruh, mana ada mendengar? Kalau tak ada ruh, mana jantung kita ini boleh bergetar? Mana boleh kaki bisa bergerak? Inilah yang dikatakan diri sebenar diri. Ada lagi diri tersembunyi. Ada lagi diri terdiri. Berapa banyak kita harus tahu nih. Sudah kenal diri kita, barulah kita mengenal diri Nabi kita yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini diri zahir. Ini masih diri zahir, belum diri batin. Siapa diri batin? Muhammad asmanya. Nur Muhammad sifatnya. Kadim adanya. Inilah diri Tuhan. Semakin dekat, semakin dekat, lebih dekat, terdekat, sangat dekat, dekat. Dekatnya Tuhan itu, dekatnya aku itu kepada kamu seperti ibu kamu mengandung kamu. Dekatnya aku kepada kau bagaimana ibu kamu mengandung kamu 9 bulan 10 hari. Begitulah dekatnya aku. Dan lebih dekat lagi. Mana ibu, mana anak? Di mana ibu, di mana anak? Di mana bayi? Di mana kamu di dalam ibu kamu 9 bulan 10 hari? Di mana kamu? Siapa yang boleh melihat kamu? Telah datang suatu masa, telah datang suatu waktu. Masa itu kamu belum boleh lagi dikatakan sesuatu. Telah ada satu masa, telah datang satu waktu. Di masa, di waktu itu kamu belum boleh disebut, dikatakan, dinyatakan sesuatu. Siapa kita ini? Belum boleh dikatakan sesuatu. Waktu masa itu, di waktu itu kita ini belum boleh dikatakan sesuatu. Apa itu maknanya? Tidak bisa disebut. Al-Insan ayat 1. Bukanlah itu, kajilah. Barulah kau bisa menjawab pertanyaan man rabbuka. Man rabbuka? Man rabbuka? Apakah kau Tuhan, aku Tuhan? Apakah aku Tuhan atau kau Tuhan? Bukan aku tanya namaku, kau panggil namaku. Aku tak tanya siapa namaku. Kenapa kau jawab namaku? Aku bukan mencari namaku. Aku tak bernama karena aku menciptakan nama. Aku tak bersifat karena aku menciptakan sifat. Aku tak berzat karena aku menciptakan zat. Man rabbuka? Inilah persaksian. Inilah saksi menyaksi. Inilah saksi yang disaksikan. Inilah yang menyaksikan saksi.
bukan mengucap-mengucap, bersuara-bersuara, menyebut-menyebut. Ini makrifat. Yang ditanya itu bukan jasad. Mana ada jasad lagi? Mana ada bisa berkata-kata lagi? Mulut sudah kaku, badan sudah tak berdaya, mata sudah tak melihat, telinga sudah tertutup. Siapa yang menjawab man rabbuka? Bagaimana caranya menjawab man rabbuka? Bolehkah kita ini ulama, kita ini guru, tahukah kita menjawabnya? Tahukah kita apa Tuhan? Bagaimana Tuhan? Kita ini guru besar, guru makrifat. Datang satu masa, datang suatu ketika yang waktu itu kau belum boleh, kau belum bisa, kau belum nyata apa-apapun, dan belum boleh dikatakan sesuatu. Belum bisa kau dikatakan sesuatu. Nama pun belum, sifat pun belum, asal pun belum, zat pun belum, kau belum bisa dikatakan sesuatu. Sesuatu itu apapun kau, apapun tidak. Di surat Al-Insan ayat 1. Siapa yang mau membuka ini? Di mana orangnya? Mana siapa? Mana gurunya? Seseorang mengaku mursyid syirik. Seseorang mursyid yang mengaku mursyid syirik yang nyata. Mursyid dari mana kalau bukan Allah ada pada kamu? Mursyid pun kalau tahu dirinya mursyid, itu bukan mursyid. Yang tahu mursyid itu Allah. Yang tahu mursyid itu aku. Karena aku adalah pandangannya, aku adalah pendengarannya, aku adalah hatinya, aku adalah perasaannya, aku adalah ilmunya. Ini mursyid. Ini pakai begini, pakai songkok, ya, pakai songkok begini baru kalian percaya. Pakai jubah. Apakah ilmu itu keluar daripada orang yang pakai berjubah bersorban saja? Mau pakai jubah, baru kalian dengar. Siapapun kamu, apapun kamu, dimanapun kamu, rupa apapun kamu, itu semua daripada Allah. Kamu itu daripada aku. Nyata kau itu daripada aku. Zahir kamu itu daripada aku. Batin kamu daripada aku. Lihat kamu itu penglihatanku. Tidak ada sebesar sejarah pun, tidak ada sebesar debu pun. Yang ada pada kamu itu semua daripada aku. Kullu jasad. Man rabbuka? Man rabbuka? Kalau di syariat, siapa Tuhan kamu? Kalau di hakikat, apa Tuhan kamu? Kalau di makrifat, aku ini Tuhan ke kau Tuhan. Kalau di ilmu gaib, Tuhan ini gaib tidak? Tuhan ini gaib tidak? Jawaban kita, boleh tak yang nyata? Si Allah ini kadim tidak sifatnya? Boleh tidak kita kata, siapa Tuhan kamu? Kalau Allah itu sifatnya kadim, bolehkah nyata kedengarannya? Yang mana yang nyata? Tuhan itu apanya yang nyata? Bentuknya, rupanya. Allah itu yang nyata, ilmunya, dirinya,
cahayanya, perbuatannya, kudratnya, kehendaknya, ciptaannya. Siapa itu? Kita inilah. Kalau mengkaji sebelum ada yang ada, sebelum nyata yang nyata, awal dari yang awal, semua tahu. Semua tahu. Kita ini semua dah tahu dah banyak ilmu kita ini. Dah banyak pandai. Tapi kalau masih caci mencaci, kalau masih keji mengkeji, kalau fitnah memfitnah, zon yang tak baik, pikiran yang kotor, makan yang kotor, berbuat yang kotor. Lihat orang minum arak, salah. Lihat orang makan minum air putih, salah juga. Kenapa salah? Itu air putih, air mineral, tapi Yahudi yang buat. Tengok. Orang minum arak, bilang ya Cina yang buat. Air mineral. Kalau kau tak mau minum air orang Cina, tak mau minum air orang Yahudi, kau buat air kau sendiri. Adakah air Yahudi? Adakah air Nasrani? Adakah air... Ya Allah ya Rasul. Tapi kenal Allah. Tapi kita ini tahu Allah. Tapi kita ni paham Allah. Tak boleh duduk kedai Cina, tak boleh. Duduk kedai Hindu, tak boleh. Cina salah, Hindu salah. Mana yang betul? Islam saja. Islam ambil air dari mana? Islam jual air mineral dari mana? Mangkuk dari mana? Meja dari mana? Kereta dari mana? Kereta siapa buat? Hang buat kan? Baik, kalaupun kereta kamu punya, itu jalan siapa bikin? Itu highway siapa bikin? Uang dari mana tuh? Uang orang Islam semua kah itu highway? Itu jembatan? Orang Islam semua kah? Hah? Kita Melayu, kita Malaysia nih, ada Islam, ada Hindu, ada Cina, ada Buddha. Maka terbentuklah suatu negara. Negeri makmur, rakyat sejahtera. Bukan caci mencaci, bukan hina menghina. Malaysia ini terbangun, Malaysia ini bagus. Islam sajakah isinya? Malaysia ini ada karena kita semua. Berbilang kita ini. Bersatu kita ini kuat. Bukan berpecah-pecah. Di mana-mana ada perpecahan pasti akan hancur. Melayu ini kan sifat Rasulullah. Melayu ini kan sifat Nabi. Melayu ini yang kuat agamanya. Apa makna Melayu itu? Apa makna Melayu? Smart, kuat, kuasa, kaya. Kalau di hakikatnya sayang, cinta. Ini kita Melayu. Berpikiran luas, berilmu tinggi, berbagi ilmu. Syekh, aku nih ada ilmu tentang ini, marilah kita sembang. Engkau dah paham tak? Aku ni belum paham lah bro. Mari aku bagi engkau paham. Tapi aku ni ada ilmu.
Aku ini ada satu aku tak tahu, bagilah aku. Inilah manusia, inilah yang diajarkan Nabi. Bang Hadi saja masih ditunjuk aja. Aku nih, Bang Hadi yang dah ilmu segala ilmu, yang syariat, tarekat, hakikat, marifat, syahadah, nyata, gaib, tauhid, tauhid awal, tauhid akhir, marifat awal, marifat akhir, syahadah awal, syahadah akhir, gaib awal, gaib akhir. Masih tak tahu tuh yang bikin apa tuh WhatsApp tuh. Mau upload nih sampai tertekan delete, padam. Kemana aku bertanya? Ada ilmu ini dalam Al-Quran? Aku tak tahu. Yang tahu aku Allah. Inilah kita hablum minan nas wa hablum minallah. Berbagi-bagi ilmu lah. Kamu bagi tahu Bang Hadi, yang Bang Hadi tak tahu. Masih banyak Bang Hadi yang tak tahu. Ajarkanlah Bang Hadi nih. Jangan kita sombong pula. Kita nih dah ilmu makrifat, nekrifat, pakrifat, ujung-ujungnya terlipat. Kamu belajar makrifat nak melipat orang, akhirnya kamu yang terlipat sendiri. Dah. Ini Bang Hadi bukan emosional, Bang Hadi ini bukan marah. Supaya ada yang melekat di hati kamu, yang menempel di hati kamu itu, yang susah dimasukkan ilmu Allah, yang susah dibagi tausiah, biar dia pergi. Bukan marah sama kamu. Kamu itu hak Allah, kamu itu ciptaan Allah. Orang yang mengenal Allah tak memarahi ciptaan Allah, tak mengkeji ciptaan Allah. Orang yang tahu tentang Allah, orang yang paham Allah, orang yang kenal Allah, tidak mengkeji perbuatan Allah, tidak mengkeji ciptaan Allah, tidak menghina ciptaan Allah. Siapapun dia, apapun dia, dimanapun dia, tidak pernah mengkeji. Karena perbuatan keji bukanlah sifatullah. Sifatullah itu, sifat Allah itu bukan hanya 20 saja. Ada sifat 7, ada sifat 5, ada sifat 3, ada sifat 40, ada sifat 99. Ini berawal dari yang satu. Ini nyata pada yang satu. Sebagaimana Al-Quran juga 6.666 ayat, 114 surat terkandung di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah terkandung di dalam Qul Huwallahu Ahad. Suratul Al-Ikhlas. Al-Ikhlas terkandung di dalam Bismillah. Bismillah terkandung di dalam Alif. Alif terkandung di dalam Ba. Ba itu terkandung di dalam titik Ba. Nuftah. Nuftah ghaib. Dah masuk pula tasawuf lagi. Ini tasawuf salah lah, yang betul makrifat. Apabila kita menemui seorang sufi yang gayanya seleke, yang rambutnya panjang, yang bajunya buruk, compang-camping, yang hitam kedam, yang hidupnya tak beraturan, jangan dihina, jangan dikeji. Yang menghina itulah yang hina, yang mengkeji itulah keji. Apa yang mau disampaikan kalau bukan ilmu Allah, kalau bukan karena Allah. Niat Bang Hadi itu hanya Allah, menyampaikan karena Allah, tak meminta bayaran, tak meminta upah, tak meminta gaji, siapapun, dimanapun. Sebut saja Bang Hadi, aku ni mau datang, mau tahu ilmu Allah Bang Hadi, mau tahu, mau mengerti tentang Allah, mau paham. Tapi saya sendiri saja Bang Hadi, boleh. Tak kau datang, aku datang. Janji kamu mau kepada Allah. Bukan harus beratus-beratus, beribu-ribu. Enggak.
Bukan harus satu gedung, satu building, satu kampung kita ajarkan orang. Enggak. Saya bukan cari banyak-banyak pengikut, bukan cari murid, saya bukan guru. Bukan. Saya bukan Tuhan, saya bukan Allah, saya bukan Rasul, saya bukan Nabi, saya bukan malaikat, saya bukan jin, bukan ulama, bukan manusia, bukan orang, bukan makhluk. Siapa aku? Siapa aku? Tak boleh kau menjawab kalau kau tidak tahu kau siapa. Kenapa kau tak kenal aku? Karena kau tak kenal kau. Bagaimana kau mau kenal aku? Kau sendiri tak kenal kau siapa. Itulah kau tak kenal aku. Bila kau kenal kau, maka kau kenal aku. Karena kau itu aku. Ingat, itu duduknya bukan di tasawuf lagi, bukan di makrifat lagi itu. Itu sudah tingkatan nyata. Masa kita ini nyata Tuhan tak nyata? Kita ini nyata enggak? Apalagi yang menciptakan kita? Lebihlah lagi nyata. Kalau kita tidak nyata, Tuhan pun tak nyata. Apa buktinya Tuhan itu nyata? Ada kita ini semua. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul ja'indallah Innal musi'ina qad ja'uk لذنبي يستغفرون الله